Selamat malam untuk kita semua. Baik, nama saya Yosefa Angelina Asnibria, NPM 52170008. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya tentang isolasi dan karakterisasi senyawa metabolit sekunder nonpolar dari kulit batang tumbuhan kelor atau Moringa olivifera. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Salah satu kekayaan alam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia adalah tumbuhan obat. Nah, tumbuhan obat yang sering digunakan masyarakat Indonesia itu ya tumbuhan kelor. Nah, tumbuhan kelor ini kaya akan manfaat sehingga masyarakat Indonesia menjadikan tumbuhan kelor ini sebagai jus, bahan sayuran, masker wajah, bahan obat-obatan, dan juga untuk diperdagangkan. Tumbuhan kelor ini memiliki antioksidan yang sangat tinggi dan bagus untuk penyakit. Bagian dari kulit batang kelor dijadikan sebagai obat, tetapi sayangnya masyarakat Indonesia belum mengetahui kandungan apa yang terkandung dalam kulit batang kelor tersebut, sehingga saya tertarik untuk meneliti tentang bagian batang kelor tersebut. Baik, dari latar belakang yang saya paparkan, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui senyawa-senyawa metabolit sekunder nonpolar yang terkandung dalam kulit batang tumbuhan kelor atau Moringa olivifera. Rumusan masalah, apa saja senyawa-senyawa metabolit sekunder nonpolar yang terkandung dalam kulit batang tumbuhan kelor. Yang berikut adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu membahas beberapa poin. Yang pertama itu metabolit sekunder. Metabolit sekunder berasal dari senyawa-senyawa alami yang diisolasi dari kultur mikroorganisme seperti tumbuhan. Tumbuhan yang terdapat senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, steroid, saponin, dan lain-lainnya. Taksonomi tumbuhan kelor, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Capcarales, famili Moringaceae, genus Moringa, spesies Moringa olivifera. Ekstraksi digunakan untuk mengekstraksi senyawa bahan alam yang diinginkan. Salah satu metode ekstraksi bahan alam adalah metode maserasi. Nah, metode maserasi ini dilakukan dengan cara perendaman sampel bahan alam menggunakan pelarut tertentu. Yang berikut adalah kromatografi. Ada beberapa kromatografi yang digunakan dalam pemisahan suatu senyawa organik, antara lain yang pertama itu kromatografi lapis tipis, yang kedua kromatografi kolom. Nah, kromatografi lapis tipis merupakan suatu metode pemisahan yang dilakukan berdasarkan partisi antara fase gerak dan fase diam dalam suatu campuran. Sedangkan kromatografi kolom merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara pemisahan senyawa organik baik fase cair maupun fase padat dalam campuran dengan memakai kolom. Yang berikut adalah spektroskopi. Spektroskopi adalah metode untuk menganalisis suatu senyawa bahan alam. Spektroskopi ada 3. Untuk mengkarakterisasi senyawa bahan alam ada 3 spektroskopi. Yang pertama UV vis, yang kedua FTR, dan MNL. Baik, selanjutnya adalah metode. Alat yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah blender, autoclave, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, spektroskopi UV vis, FTR, NMR, dan bahan yang saya gunakan itu adalah kulit batang kelor, pelarut N-heksana. Baik, yang berikut adalah preparasi sampel dan screening fitokimia. Yang pertama, kulit batang kelor 1 kg dibersihkan, dicuci, kemudian dikering anginkan selama 7 hari, di oven selama 2 hari, di blender, dimaserasi menggunakan pelarut N-heksana 5 ml, diuapkan dalam suhu 40 derajat Celcius. Kemudian sampel kulit batang kelor
Diuji pemurnian isolat menggunakan kromatografi lapis tipis dan kolom, dikarakterisasi menggunakan UV vis, FTIR, dan NMR, kemudian hasil senyawa metabolit sekunder. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua.